Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Merina Wijaya. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai penjualan konsinyasi. Jadi konsinyasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai consignment, itu merupakan proses titip jual kepada pihak kedua dengan pemberian komisi sebagai tanda balas jasa. Sederhananya ini maksudnya ada satu pihak itu menitipkan barang untuk dijual ke pihak kedua. Nah, pihak yang menitipkan barang ini namanya pengamanat atau consignor, sedangkan yang menerima barang nanti ini namanya komisioner atau consignee. Jadi apa saja isi perjanjian konsinyasi? Yang pertama, jumlah dan macam barang yang sudah dibayar oleh pihak si komisioner dalam proses penjualan konsinyasi nantinya akan dibayar si pengamanat. Jadi nantinya si komisioner atau consignee ini akan membayar lebih dahulu seluruh biaya sampai ke biaya penjualan yang nantinya akan dibayar si pengamanat. Kemudian yang kedua, besarnya komisi untuk komisioner di sini ditentukan di perjanjian berapa persen yang akan diterima dari penjualan tersebut. Kemudian waktu pembayaran komisi, kemudian tanggung jawab atas penagihan piutang dan kerugian piutang. Di sini biasanya yang bertanggung jawab atas perihal piutang ini komisioner atau si consignee, karena dia yang menjual barang dan dia yang berhubungan langsung dengan si konsumen. Jadi biasanya tanggung jawab atas kerugian piutang ini dilakukan oleh si komisioner. Nah, nantinya kalau misalnya kebanyakan dari piutang tersebut tidak dapat tertagih, bisa aja si pengamanat ini akan membatalkan pihak perjanjian konsinyasi dari pihak ini. Kemudian yang kelima, frekuensi laporan dan pembayaran ke pengamanat. Di sini maksudnya jadi setoran yang harus dilakukan itu setiap berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali yang harus ditetapkan di perjanjian. Kemudian kenapa mereka lebih milih konsinyasi, kenapa nggak jual langsung? Jadi kelebihannya bagi si consignor ini memperluas target pasar. Jadi dia kalau lewat komisioner, dia dapat memasarkan barangnya itu secara luas, nggak mencakup dari di si produksi ini, si pemain besar, si yang punya barang ini kan biasa kan fokusnya di produksi, jadi dia memerlukan distributor yang lain. Nah, kalau dia lewat consignment, lewat konsinyasi ini dia nggak perlu kesusahan untuk mencari distributor yang harus beli berapa barang dan harus frekuensinya harus bagaimana. Dia hanya menitipkan barang dan barang itu akan dijual, itu prosesnya lebih mudah. Kemudian memperkenalkan produk baru. Di sini kan biasanya produk baru itu perlu banget diketahui oleh konsumen biar laku. Nah, lewat konsinyasi juga dapat menjadi strategi itu. Kemudian menghindari resiko. Nah, kalau si pemilik barang ini kan biasanya harus nyimpan stok tuh banyak banget. Jadi kalau dia lewat konsinyasi, dia kan nitip jual, barangnya dipindahkan ke tempat si komisioner. Jadi itu dapat meminimalisasi risiko-risiko yang ada di persediaan. Kemudian dapat mengontrol harga eceran produk. Jadi di konsinyasi ini kan ditetapkan di perjanjian berapa harga eceran tertinggi yang dapat ditetapkan oleh si komisioner untuk dijual. Karena harga jual itu juga yang ditentukan oleh si pengamanat. Jadi dia nggak boleh ngasal main berapa harga yang akan dijual, tidak seperti lot distributor yang nantinya lot pasar-pasar kecil yang menetapkan harganya itu sesuai dengan harga pasar. Kemudian untuk kelebihan si consignee, kenapa dia mau menerima? Jadi kelebihan yang dimiliki oleh si komisioner ini, yang pertama, persyaratan diatur oleh consignee berdasarkan persetujuan. Maksudnya di sini kan si komisioner atau si consignee ini yang berhubungan langsung dengan konsumen ya. Jadi dia yang menetapkan perjanjian bagaimana persyaratan dia dalam menjual produk, tetapi tetap juga harus disetujui oleh pihak pertama. Kemudian menghindari resiko kepemilikan barang. Walaupun dia megang persediaan, tapi hak atas kepemilikan itu bukan punya dia, tapi punyanya si pengamanat. Jadi walaupun
terjadi kerusakan atau bagaimanapun, ini tetap tanggung jawabnya si pengamanat ya, walaupun kewajibannya si komisioner untuk menjaga produk tersebut, tetapi dapat minimalisasi risiko yang terjadi. Jadi kelebihan yang ketiga mendapat komisi. Jadi dia walaupun menjual barang, dia juga mendapat komisi dari jasa dia. Kemudian modal yang diperlukan lebih kecil karena di sini dia nggak perlu memproduksi, tetapi langsung menjualkan barang yang dipunyanya dari si pengamanat. Kemudian di sini sebelum masuk ke contoh soal, perlu dipahami untuk pencatatan persediaan dan pencatatan beban penjualan. Jadi untuk persediaan yang perlu mengakui atau mencatat ini hanya si pengamanat atau konsainer. Si komisioner atau konsainer ini tidak perlu mengakui karena di sini hak kepemilikan itu masih punyanya si pengamanat. Kemudian jika ada beban penjualan, nanti komisioner yang akan membayar dulu. Dia catat dan nantinya akan dia tagih ke pengamanat. Kemudian pengamanat nanti waktu dia penyetoran, dia akan mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh komisioner bersamaan dengan komisi. Jadi ini contoh soal untuk pencatatan akuntansi pada komisioner atau konsainer metode laba terpisah. Jadi toko Budi Sentosa menjual barang elektronik milik PT Leto yang dititipkan untuk dijual. Transaksinya sebagai berikut. Di 1 Mei dia ada ngirim barang, 18 Mei dia ada jual barang, 20 Mei juga jual. Di 31 Mei dia mengirimkan hasil penjualannya ke si pengamanat. Jadi jurnalnya waktu dia mengirimkan barang itu tidak perlu di jurnal, hanya dimasukkan ke bukti memorial karena dia tidak mengakui persediaan. Di tanggal 18 Mei waktu dia penjualan baru dia catat. Di sini yang dicatat apa saja untuk metode laba terpisah. Jadi dia nyatat dulu untuk penjualannya. Di sini kan harga tiap unit itu 3.500.000, sedangkan yang dijual itu 4 unit. Jadi 4 dikali 3.500.000 sama dengan 14 juta. Jadi akunnya itu masuk ke konsinyasi masuk, dikategorikan penjualan. Tetapi konsinyasi masuk ini tetap dipakainya satu akun doang, hanya untuk tahu ini untuk apa. Jadi di sini kan jual kita catat nih, masuk ke konsinyasi masuk penjualan. Kemudian untuk mencatat pengeluaran beban pengiriman dan pemasangan, di sini kan dia yang bayar dulu. Jadi konsinyasi masuk di sudah debit, beban operasi pada kas. Di sini dia nalangin dulu beban-bebannya. Kemudian di sini untuk nyatat komisinya. Komisinya langsung diakui. Jadi kan ini 14 juta, sedangkan komisi yang dipersetujui kan 20%. Jadi komisi yang akan dia terima nanti 2.800.000. Ini dia langsung debitkan konsinyasi masuk ke biaya komisi, kemudian di kredit kita akui pendapatan komisi yang kita terima. Kemudian di 20 Mei dia jual lagi. Sama seperti sebelumnya, untuk nyatat penjualannya di sini kita hitung dulu 5 kali 3.500.000 sama dengan 17.500.000. Dia masuknya ke akun konsinyasi masuk penjualan. Kemudian untuk mencatat pengeluaran beban pengiriman, di sini dia nalangin dulu 100.000. Kemudian untuk pencatat komisi penjualan, di sini dikalikan 20% dan komisi yang dia dapat 3.500.000. Nantinya di 31 Mei dia nyetorkan hasil uangnya. Nah, di sini kita buat dulu buku besar konsinyasi masuk. Jadi di 18 Mei dia tadi kan ngejual. Di 18 Mei juga dia ada beban penjualan kan 180.000. Kemudian dia dapat komisi 2.800.000. 20 Mei ini dia jual lagi, dapatnya 17.500.000. Dia langsung kurangin beban sama komisi dia punya. Kemudian ini yang XX ini nantinya kas yang akan kita setor ke si pengamanat. Jadi setelah dikurangi dapat hasil selisihnya itu sebesar 24.920.000. Kan karena dia penjualan saldonya lebih besar di sebelah kredit, jadi kita debitkan untuk 0. Kemudian di sini pencatatan pada komisioner untuk metode laba tidak terpisah. Jadi di sini ada soal. Jadi toko protein menerima titipan barang dari PT Enrich berupa sejumlah perlengkapan olahraga. Transaksinya
Itu 2 Juli dia nerima kiriman, kemudian 4 Juli membayar ongkos kirim, 10 Juli juga membayar ongkos, kemudian 15 dia menjual 100 unit, kemudian di tanggal 25 Juli dia nyetor uangnya. Jadi di tanggal 2 Juli kan no entry. Kalau si komisioner kalau nerima barang itu selalu nggak akan dicatat karena dia tidak mengakui persediaan. Kemudian di tanggal 4 Juli sama seperti sebelumnya, jadi lawannya itu tetap dimasukin ke debit, cuman di sini dia pakai kata utang, dikategorikan di PT Enrich. Dia tidak pakai akun konsinyasi masuk. Jadi utang di sebelah debit, kas 750. Di sini di tanggal 10 dia juga bayar biaya penjualan. Ini nantinya akan dibayar di PT Enrich. Jadi dia debitkan dulu. Kemudian di 15 Juli di sini baru dia ngejual. Jadi kas pada penjualan 17.500.000. Kalau sebelumnya akunnya pakai konsinyasi masuk strip penjualan, di sini dia pakai akun penjualan reguler dia. Yang membedakan ini di sini. Saat dia memasukkan akunnya itu ke akun pembelian dan utang. Jadi untuk sebelumnya kan konsinyasi masuk di sebelah kredit. Sebagai lawannya dia ganti pakai akun utang strip PT Enrich 14 juta. Di sini kenapa 14 juta? Dia langsung mengurangi biaya komisinya. Kan komisi 20%, sedangkan penjualan 17.500.000. Komisinya itu 3.500.000, setelah dikurangin inilah yang nanti akan dia setorkan. Kemudian di tanggal 25 Juli baru dia hitung selisihnya berapa. Inilah yang akan disetorkan ke PT Enrich. Jadi karena penjualan selalu lebih gede 14 juta dan selisihnya itu 11.250, maka dia debitkan biar hasilnya 0. Kemudian ini perbedaannya biar lebih jelas. Kalau di pencatatan terpisah dan tidak terpisah di komisioner ya, atau yang dia jualin barang, untuk penerimaan barang tetap dia no entry, nggak nyatat. Tetapi waktu dia penjualan, di sini nyatatnya beda. Kalau di pencatatan terpisah, dia masukinnya piutang atau kas, tunai atau kredit, itu ke konsinyasi masuk penjualan langsung sejumlah barang yang dijual. Sedangkan tidak terpisah, dia langsung hitung komisi di sini. Kemudian untuk pembayaran ongkos kirim di sini sama akunnya, sama posisinya di sebelah debit, cuman bedanya pemisah akunnya konsinyasi masuk strip beban, kemudian utang di PTXX. Kemudian waktu nyetorin di sini dia ngitungin komisi. Kalau sebelumnya dia ngitungin komisi waktu penjualan juga bisa, waktu dia nyetor juga bisa. Jadi nggak terbatas kemungkinan. Maksud pembedanya itu kalau dia di sini kan kalau terpisah dia nyatat penjualan sama pendapatan komisi itu pisah, sedangkan tidak terpisah ini dia langsung motong uang yang akan diterima si PTXX. Jadi waktu dia nyetor kan utang PTXX langsung pada kas, di sini masih ada akun pendapatan komisi. Nah nantinya waktu untuk penutupan pendapatan komisi ini langsung masuk ke akun laba rugi, sedangkan ini kan masuk ke laporan laba rugi. Jadi beda. Jadi posisinya juga sama. Cuman bedanya di sini. Waktu dia jual, kan kalau pencatatan terpisah nyatatnya 200 juta. Sedangkan tidak terpisah ini langsung 50 juta. Dan bedainnya dia nyatat yang ini bulat 200 juta, di debit juga 50 juta. Sama aja sih, sama aja. Posisinya sama, cuman pencatatannya aja yang berbeda. Jadi kalau untuk penjualan dia catatnya bulat, yang di sini langsung dikurang komisi. Di situ cukup jelas. Kemudian untuk pencatatan akuntansi pada pengamanat atau konsainer, metode pencatatan terpisah. Di sini contohnya, PT Budi Karya sebagai pengamanat menitipkan barang ke PT Elektro Prupa TV pada bulan Agustus 2020. Di 2 Agustus dia ngirimin barang, 3 Agustus dia bayar ongkos, 31 menerima perhitungan. Nah, di sini kita langsung bahas saja untuk di metode fisik dan metode perpetual. Kalau di metode fisik, jadi untuk di metode fisik dia nyatatnya
konsinyasi keluar, di sebelah kredit pakai akun pengiriman barang konsinyasi. Sedangkan di perpetual dia kreditnya langsung mengurangi persediaan barang jadi. Sedangkan untuk pembayaran ongkos kirim akunnya sama. Di sebelah debit konsinyasi keluar PT Elektro 500.000. Kemudian di 31 Agustus penerimaan setoran penjualan dari si konsignee atau komisioner itu dia nyatetnya HPP konsinyasi, harga pokok penjualan konsinyasi 45 juta. Ini terhitung harga pokok barang biasa. Sini HPP 1,5 dikali 50 45 juta. Di debit dia ada beban penjualan konsinyasi itu 500.000 didapat dari biaya pengiriman 400.000 dan pemasangan 100.000. Kemudian untuk pencatatan penjualannya ini kas pada penjualan konsinyasi dia langsung ngurangin biaya komisi dan bebannya jadi 59.500.000. Akunnya sama untuk perpetual dan fisik. Yang bedanya nanti kan di fisik dia harus nutupin beban akun ini pengiriman barang konsinyasi ke akun laba rugi, karena di perpetual kan dia langsung mengurangi persediaan barang jadi jadinya nggak perlu no entry. Kemudian untuk pencatatan di metode tidak terpisah soalnya sama, yang beda soalnya sama jadi pengiriman barang masih sama, pembayaran ongkos masih sama, yang beda nanti penerimaan penjualannya ini. Untuk metode fisik kan dia nggak ngitung HPP, sedangkan perpetual dia ngitungnya HPP juga sama, tapi beban yang sebelumnya yang 400 sama 100.000 ini nggak masuk di perhitungan HPP. Jadi konsinyasi keluarnya tetap 45 juta. Dia langsung masukin di beban penjualan konsinyasi di waktu penerimaan kas. Jadi kas di sebelah debit 59.500, di sebelah debit juga ada beban penjualan konsinyasi 15.500. Ini komisi sama beban langsung ditambahin. Langsung dia mengurangin ke penjualan konsinyasi. Harusnya di sini 75 juta. Kemudian untuk di metode fisik kan sama seperti sebelumnya, dia pakai akun pengiriman barang konsinyasi, jadinya harus ditutup ke konsinyasi keluar. Di sini untuk penyajian laporan laba rugi, di sini ada data nih. Data penjualan HPP laba kotor untuk penjualan konsinyasi dan penjualan reguler. Jadi di laporan laba ruginya sama kayak biasa, cuma nanti waktu perhitungan laba kotor penjualan, jadi penjualan kurang HPP laba kotor, di sini langsung masukin laba penjualan konsinyasi, langsung masukin laba yang konsinyasi, laba bersih ya, bukan laba kotor. Jadi langsung dikurangi dengan beban operasional, langsung didapat 1.410, baru perhitungan biasa seperti di bawah-bawahnya. Jadi untuk simpelnya beban operasional ini beban operasional yang reguler aja. Semoga videonya dapat bermanfaat dan membantu. Terima kasih.